adik-adik. Happy Sunday ya. Nah, hari ini seperti biasa, aku mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Ngapain ya bangkit berdiri? Pastinya kita mau sebutin tagline kita dulu dong sebelum kita sekolah minggu. Nah, kalau aku bilang Shouters Kids, kalian jawab fun and connected. Oke, sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Nah, pasti udah pada semangat nih kan untuk memulai sekolah minggu ya kan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, aku mau menyampaikan beberapa hal. Nah, yang pertama, aku percaya adik-adik udah mandi dan udah berpakaian rapi pastinya. Nah, yang kedua, aku mau kalian siapin Alkitab kalian. Dan yang ketiga, minta tolong papa mama untuk siapin persembahannya nanti supaya bisa memberi. Dan kalian selama ibadah diharapkan duduk tenang ya kids. Oke, yang keempat, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat dan dengan sukacita ya. Dan yang terakhir, untuk para papa mama, harap menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Yuk sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Shouters Kids, kita mau lanjut memuji Tuhan. Aku percaya di setiap hari di kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Good morning Shouters Kids. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai worship kita pada hari ini. Kita mau katakan bahwa Yesus ada di dalam kita. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I get joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me.
Jadi saatnya kita untuk memberi nih. Nah, tapi sebelumnya aku mau bagiin satu ayat dulu. Nah, terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Aku bantu baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kids, di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih Tuhan tuh besar banget untuk hidup kita. Dia sangat menyayangi kita sebagai anaknya. Sekalipun nih kita masih bandel, kita suka ngelawan orang tua, terus misalnya kita malas belajar, Tuhan tuh tetap sayang loh sama kita. Nah, hari ini kita mau memberi nih kepada Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Pasti kalian semua excited kan? Nah, kalau udah excited, yuk kita lipat tangannya. Sikap berdoanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang cerah ini, kami siap untuk memberi. Kami percaya setiap pemberian kami ini pasti akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, kids. Kids, mari kita siapkan hati kita. Kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas berkat-berkat, atas semuanya yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya, selamat beribadah kembali. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari Alkitab yang menarik banget. Tapi sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa ya. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih adik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan bertumbuh di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nika mau cerita tentang Esau dan Yakub, seorang kakak beradik. Nah, di sini siapa yang punya kakak? Atau siapa yang punya adik? Nah, ayo siapa yang sering bertengkar sama adik atau kakaknya? Wah, jangan sering-sering bertengkar ya adik-adik, tidak bagus. Nah adik-adik, aku mau cerita ya. Jadi ada kakak beradik namanya Esau dan Yakub, dan mereka memiliki ayah bernama Ishak. Nah suatu hari matanya Ishak ini karena sudah tua jadi tidak bisa melihat atau rabun, jadi kurang bisa melihat jelas. Nah lalu suatu hari Ishak memanggil Esau, sang kakak gitu ya. Nah lalu dibilangnya, sang ayah bilang kepada Esau, Esau ini adalah kakaknya. Dan sang ayah bilang kalau Esau, berburulah, ambil senjatamu dan buatkanlah, olahkan makanan kesukaanku. Lalu setelah itu aku akan memberkati engkau. Nah, lalu Esau pergi dan menuruti perintah ayahnya. Nah, tetapi adik-adik, ibunya Ribka mendengar hal itu dan dia menyuruh Yakub, adiknya, untuk melakukan hal yang sama. Nah, akhirnya Yakub pergilah ke ladang berburu dan mengambil binatang lalu memberikan kepada ibunya Ribka untuk diolahkan makanan. Setelah jadi diolahkan makanan, Yakub membawa kepada ayahnya. Nah, awalnya karena matanya Ishak udah masih rabun, Ishak bertanya, apakah ini benar Esau anakku? Iya ayah, ini Esau. Padahal itu adiknya Yakub. Yakub sedang berbohong. Akhirnya disodorkannya makanan, lalu Ishak sang ayah memakan, lalu dia memberkati Yakub. Dibilangnya Yakub akan berlimpah-limpah dan Yakub akan menjadi tuan bagi anak-anak, bagi saudara dan bagi ibunya. Yakub di situ menerima berkat dari Ishak sang ayah. Nah, setelah selesai, lalu Esau sang kakak datang membawa makanan. Ayah, aku bawakan makanan yang sudah diolah. Nah, ayahnya bingung. Ishak bingung sang ayah. Tadi bukannya Esau sudah datang dan membawakan makanan yang sudah diolah. Lalu aku sudah memberkati Esau. Tidak ayah, itu bukan Esau. Mereka akhirnya sadar kalau itu adalah Yakub sang adik. Esau sangat marah besar dan Esau bertanya kepada ayahnya, ayah, tidak adakah berkat lain untukku? Lalu ayahnya berkata, tidak bisa. Aku telah memberkati Yakub adikmu. Dia akan menjadi tuan. Nah, lalu akhirnya di situ Esau sang kakak sangat marah. Yakub adikku telah merampas berkatku. Nah, adik-adik, dari cerita ini memang si adik sang Yakub tidak boleh ditiru ya. Dia merampas berkat kakaknya dan membohongi ayahnya serta kakaknya demi mendapat berkat. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita dapat adalah teman kita, saudara kita, ataupun orang lain suatu saat akan mengecewakan kita dan membuat kita marah. Tapi adik-adik, kita tidak boleh sampai berdosa. Kita tidak boleh sampai berbuat salah yang akan kita sesali di kemudian hari. Kita harus bisa memaafkan dan mengampuni, karena Allah telah mengampuni dan memaafkan kita. Jadi adik-adik, kita harus berani mengampuni dan memaafkan orang yang membuat marah kita, yang membuat kesal kita. Lalu jangan sampai dendam, karena mengampuni dan memaafkan adalah hal yang indah. Sebaliknya, kalau kita dendam, kita marah, kita kesal, kita simpan semua,
adik-adik akan mendapatkan hal buruk, bahkan adik-adik akan menjadi penyakit di dalam diri adik-adik, karena yang namanya dendam, yang namanya marah jika disimpan kelama-lamaan akan menimbulkan penyakit loh bagi tubuh kita. Nah, sebaiknya yuk kita mengampuni, kita memaafkan seperti Allah telah memaafkan dosa dan kesalahan adik-adik maupun yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, jadi adik-adik pelajaran hari ini kita harus memaafkan dan mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kita. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Begitu ya adik-adik ya, jadi adik-adik yuk kita mengampuni dan memaafkan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Yuk kita buka di Matius 6 ayat 15. Ayat hafalannya adalah, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah adik-adik, maksud dari ayat hafalan ini adalah ketika kita tidak mengampuni orang bukan berarti Bapa tidak mengampuni ya, karena Bapa sudah mengampuni kita semua lewat Tuhan Yesus yang berkorban di atas kayu salib. Tapi memang ayat ini menganjurkan kita untuk mengampuni orang karena Allah terlebih dahulu telah mengampuni kita. Jadi adik-adik, kita hari ini belajar tentang pengampunan, tentang memaafkan. Nah, adik-adik bisa praktekin di rumah ya. Oke adik-adik, sekarang yuk kita mau berdoa. Kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Tuhan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, di pergaulan, di antara teman-teman. Tuhan memberkati adik-adik. Adik-adik akan menjadi terang dan garam dan berkat bagi banyak orang. Adik-adik akan sehat, keluarga adik-adik, mama, papa, adik dan kakak akan sehat. Satu keluarga akan sehat dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang baru pertama kali menonton ibadah hari ini dan mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutin doa Kanike ya. Yuk kita taruh tangan kanan di sebelah kanan ya, di dada kita, dan ikutin doa Kanike ya. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepada Engkau karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya jalan keselamatan. Aku mempercaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberkati dan menyelamatkanku. Melalui iman, aku diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang akan dikebawakan hari ini semoga bermanfaat ya bagi adik-adik dan bisa adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik. Nah, Kanike mau pamit undur diri. Sampai jumpa di sharing firman Tuhan berikutnya ya. Selamat ibadah semuanya. Happy Sunday.